Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih akan belajar untuk mengenal keselamatan kita di dalam Kristus, dan pada kesempatan ini saya akan mengemukakan tentang rekonsiliasi dalam keselamatan kita di dalam Kristus. Rekonsiliasi adalah salah satu kata kunci dalam Alkitab, karena rekonsiliasi berarti kita orang berdosa yang terpisah dari Allah dan terasing dari Tuhan. Oleh karena tembok pemisah, yaitu kekudusan Allah, dosa, ketidakbenaran manusia, dapat dipulihkan untuk bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Rekonsiliasi terjadi melalui apa yang telah Allah lakukan bagi manusia dalam anaknya Yesus Kristus. Pekerjaan Tuhan di dalam Kristus ini menghasilkan rekonsiliasi orang percaya yang berdosa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi artinya membuat hubungan yang rusak menjadi harmoni kembali, atau menyebabkan bersahabat kembali, berdamai. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan kata Yunani yang digunakan untuk rekonsiliasi dan apa definisinya. Pertama, rekonsiliasi menggunakan kata Yunani katalasso. Ini adalah kata kerja, dan katalage ini adalah kata benda. Katalasso berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama kata, yang berarti turun, dan alasso yang artinya berubah atau tukar. Jadi katalasso berarti mengubah dari permusuhan atau ketidakharmonisan menjadi persahabatan, menjadi harmoni atau berdamai kembali. Paulus menulis di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata diperdamaikan di sini berasal dari kata Yunani katalasso. Kemudian dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kata mendamaikan ini juga berasal dari kata Yunani katalasso. Nah, kata kedua untuk rekonsiliasi adalah apokatalasso. Apokatalasso adalah kata majemuk yang terdiri dari 3 kata karena menambahkan kata depan atau preposisi apo yang berarti dari. Apokatalasso tidak muncul dalam bahasa Yunani awal dan tampaknya digunakan oleh Rasul Paulus untuk mengungkapkan gagasan tentang rekonsiliasi yang lengkap, yang sempurna, yang penuh. Jadi kata apokatalasso ini dapat diterjemahkan untuk mendamaikan sepenuhnya. Kita bisa membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kata memperdamaikan ini menggunakan kata apokatalasso, maksudnya diperdamaikan sepenuhnya. Kemudian Kolose 1 ayat 20-21. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
Memperdamaikan di sini juga menggunakan kata apokatalasso yang berarti memperdamaikan sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rekonsiliasi itu berarti pendamaian satu arah yang dilakukan oleh satu orang atau satu pribadi. Pemahaman ini penting karena orang Yunani memiliki kata dialasso yang merujuk pada rekonsiliasi dua arah atau timbal balik, yaitu rekonsiliasi yang bergantung pada usaha kedua belah pihak. Dialasso itu menunjukkan kesepakatan bersama setelah yang saling bermusuhan pada akhirnya memutuskan untuk berdamai. Jadi dialasso adalah gagasan yang berbeda dari kata lasso. Nah, meskipun kata lasso dapat digunakan untuk rekonsiliasi antara orang-orang atau antara manusia, pilihan eksklusif dari kelompok kata-kata lasso untuk rekonsiliasi dari orang berdosa menekankan bahwa keselamatan adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan yang dapat diterima manusia dengan iman, atau manusia bisa menolaknya. Tetapi bagaimanapun juga, keselamatan adalah pekerjaan bukan sebagian dari manusia dan sebagian dari pekerjaan Tuhan. Karena mungkin terjadi di antara manusia, tetapi secara total 100% suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ayat 19 dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jelas bahwa pendamaian adalah pekerjaan Allah untuk manusia. Kemudian dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-11 dituliskan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep pendamaian tentu saja tidak terbatas pada kata rekonsiliasi. Ketika Alkitab berbicara tentang damai sejahtera dengan Allah dalam Roma 5 ayat 1, berarti bahwa rekonsiliasi juga damai sejahtera dari Allah. Kemudian tentang Kristus sebagai damai sejahtera kita dalam Efesus 2 ayat yang ke-14, dan tentang pekerjaan Kristus dalam membangun perdamaian yang ditulis Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 15-17. Ini adalah rekonsiliasi, pekerjaan Tuhan di dalam Kristus untuk menghilangkan permusuhan dan keterasingan yang memisahkan Tuhan dan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus yang dengannya manusia dibawa dari tempat permusuhan menuju harmoni atau damai dengan Tuhan. Ini adalah rekonsiliasi. Sekali lagi, seluruh pekerjaan Tuhan di dalam Kristus yang dengannya manusia dibawa dari tempat permusuhan menuju harmoni atau damai dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 Paulus menuliskan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada istilah-istilah lain yang digunakan dalam Alkitab berkenaan dengan karya kemurahan Tuhan di dalam Kristus seperti penebusan, pembenaran, kelahiran kembali. Tetapi rekonsiliasi tampaknya menjadi istilah keseluruhan dari Alkitab yang mencakup semua istilah lain sebagai bagian dari apa yang telah Tuhan lakukan melalui Yesus untuk sepenuhnya menghilangkan permusuhan atau keterasingan atau seluruh penghalang, yaitu dosa, kekudusan Tuhan, dan ketidakbenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan inilah, yaitu rekonsiliasi,
yang membebaskan Tuhan untuk membenarkan orang percaya yang berdosa dengan iman di dalam Kristus, sehingga ada damai sejahtera dengan Tuhan. Perubahan hubungan dari permusuhan menjadi harmoni. Mari kita bersyukur, sebab kita yang dulunya bermusuhan dengan Tuhan, melalui karya rekonsiliasi Kristus Yesus Tuhan kita, maka Ia telah membenarkan kita, sehingga kita dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.